Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, tak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pertama kali kecuali rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan terhadap junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan dan membela risalahnya sehingga kita dapat menikmati Islam pada zaman sekarang. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan 1-2 patah kata yang mungkin dapat mengingatkan kita, yang mungkin dapat menggerakkan kembali hati kita. Satu potongan ayat yang telah sering kita dengar, yang telah sering disampaikan, dan satu potongan ayat ini yang harus kita renungkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pemirsa MBS TV, rahimani wa rahimahumullah. Kematian akan menimpa kita. Kita tidak dapat menebak umur kita, karena itu adalah rahasia milik Allah Sang Pencipta. Kita hanya tinggal menunggu waktu yang telah ditakdirkan untuk kita. Ada orang yang berkata bahwa hakikatnya hidup kita adalah detik ini. Kemudian detik-detik selanjutnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tak peduli suka ataupun tidak suka, kemanapun kita akan lari dari kematian, ia pasti akan mendatangi kita untuk merebut, untuk menghentikan kehidupan kita. Kematian adalah kepastian. Ia tidak akan meleset walau hanya sedetik. Dengan demikian, tak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan menjalani kematiannya. Kematian dapat tiba kapan saja. Bisa saat kita sedang bekerja, saat belajar, saat bermain, atau saat memasak. Mungkin kita telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kematian adalah misteri. Karenanya, sebaiknya setiap orang harus semestinya siap akan kematiannya. Dan tentu, husnul khotimah menjadi tujuan yang utama. Dan untuk mewujudkannya, maka harus dengan syariat dan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan berasal dari bahasa Arab amila ya'malu amalan, yang berarti segala sesuatu perbuatan kita
atau suatu pekerjaan yang kita lakukan. Amalan dapat menghasilkan pahala tergantung dengan apa yang kita niatkan. Tergantung apa yang kita niatkan. Amalan bisa terbagi menjadi amalan yang sementara atau amalan yang akan terus menerus. Hal ini dikuatkan dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah illa min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, apabila seseorang telah meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka akan terputus seluruh amalan perbuatannya, illa min salasah, kecuali 3 perkara. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang dimana pahalanya akan terus mengalir selagi itu akan bermanfaat bagi orang lain. Seperti misalnya membangun jalan, mendirikan masjid, mewakafkan Al-Quran. Apabila jalan dan masjid itu akan terus digunakan, maka orang yang membangunnya akan mendapatkan pahala terus menerus. Dan apabila Al-Quran itu terus dibacakan, maka ia juga akan mendapatkan pahala terus menerus. Tetapi apabila ada seorang yang bertanya, aku tidak punya uang untuk membangun jalan, aku tidak punya uang untuk mendirikan masjid, aku tidak punya uang untuk membeli Al-Quran untuk aku wakafkan, maka tanamlah pohon. Karena di dalam sebuah pohon terdapat banyak kebaikan dan manfaat. Di dalam pohon terdapat tempat tinggal bagi serangga dan burung. Nektar yang ada di bunganya dapat diambil oleh lebah. Oksigen yang dihasilkannya sebagai penunjang hidup makhluk lain. Buah yang dihasilkannya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat, entah itu secara langsung atau melalui buku, artikel, dan yang lainnya, apabila orang itu terus mengamalkannya setiap hari, maka orang yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala yang setara dengannya tanpa mengurangi sedikit pun. Seperti contoh, si fulan mengajarkan seseorang membaca Al-Quran, maka selama seseorang itu terus membaca Al-Quran selama hidupnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti seseorang tersebut. Seperti yang kita tahu pula, bahwa dalam membaca Al-Quran tidak disebutkan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu, lam satu huruf, dan mim satu huruf, yang dimana setiap satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Dan dengan ini pula adanya hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Masya Allah, sungguh betapa besar pahala bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan saling mengajarkannya. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita jauhkan dari maksiat. Orang tua diwajibkan untuk mendidik anaknya agar menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang lain yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat keluar sekarang, melihat kepada pergaulan yang ada di luar sana, betapa sungguh memprihatinkan, maka menyekolahkan anak kita ke dalam pondok pesantren merupakan solusi yang tepat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah
kita mulai amalkan 3 amalan di atas, supaya insya Allah kelak menjadi tabungan kita apabila ajal telah menjemput. Dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata atau tingkah laku, saya mohon maaf, karena hakikatnya manusia tidak lepas dari kesalahan dan lupa. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhir kata, ada sebuah mahfudzat atau kata mutiara yang berbunyi, ungdzur maqala wala tangdzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Nun wal qalami wama yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.